Pan Fengxiang mengira Xiao Yan akan mengeluarkan kompasnya tanpa diduga. Xiao Yan langsung melangkah ke kompasnya segera duduk di dalamnya. Pada saat yang sama sesosok keluar dari bayangan. Di tubuh Xiao Yan sosok ini merupakan tiruan dari Zhu Qi. Ketiga orang yang melihat pemandangan ini mendesis dingin. Saya tidak tahu bagaimana orang tambahan muncul begitu saja. Dan sosok yang tiba-tiba muncul memiliki tatapan dingin di matanya. Mereka bertiga baru saja menangkupkan tangan dan mengangkat tangan, siap memberi hormat dan menyapa. Yang terakhir adalah bentuk tubuh berubah menjadi pelangi dan terbang langsung menjauhi kompas. Xiao Yan duduk dengan tenang di kompas dari awal sampai akhir. Klon Zhu Qi selalu ada di antara 9 peti mati. Setelah kekuatannya direbut dari alam sejati Suanyin, artinya, dia selalu mempertahankan langkah keempat keabadian Kaisar. Sekarang kita telah sampai di dunia kuno keabadian dan iblis, lebih baik membiarkan klon Zhu Qi mengalaminya sendiri. Omong-omong, ada saluran lain untuk mendapatkan lebih banyak berita. Sedangkan untuk Xiao Yan sendiri, dia pergi ke Hanguang Superstar temukan kebenaran di balik tatanan kuno makhluk abadi dan iblis ini. Jika kamu mencari tatanan kuno keabadian dan iblis, kamu bisa dengan mudah mendapatkannya seperti ini. Maka misinya mungkin bukan Orde Kuno Dewa dan Iblis itu sendiri. Sebaliknya, kami menggunakan Orde Kuno Keabadian dan Iblis untuk menilai siapa yang benar-benar pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis. Xiao Yan berpikir dalam benaknya mengenai apakah ini masalahnya hanya setelah mendapatkan tatanan kuno keabadian dan iblis kita dapat membuat penilaian lebih lanjut. Tak lama kemudian nenek moyang dari 3 keluarga berbeda mereka semua menginjakkan kaki di kompas yang sangat tidak ingin mereka injak. Dalam pandangan mereka perjalanan ini berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Bahkan nenek moyang keluarga Jin yang sekuat langkah ke-6 tidak berani melakukan kesalahan. Wan An dan Pan Fengxiang secara alami hanya bisa mengikuti mereka secara diam-diam. Dia hanya bisa menginjak kompas untuk mengantar Xiao Yan ke Hanguang Superstar. Di bintang raksasa yang mengandung cahaya tidak terlalu jauh dari Yumu Star. Jika bintang ini dibandingkan dengan bintang Yumu, hampir 10 kali lebih besar dari bintang ungu itu adalah bintang yang sangat besar dan besar sama seperti namanya benar-benar seorang superstar dari waktu ke waktu. Saya melihat bintang ini datang dari kehampaan dengan kompas terbang menjauh dari kejauhan. Memasuki raksasa bercahaya selama periode ini jumlah orang kuat di raksasa cahaya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ke arah ketiadaan ada 4 sosok yang duduk bersila di atas kompas. 1 orang menutup matanya rapat-rapat, 3 orang lainnya tidak berani menutup mata melihat ketiadaan dari waktu ke waktu takut terjadi kecelakaan menjauh karena bintang terang itu terlalu besar dan mencolok mata. Sebuah bintang duduk dengan tenang dalam ketiadaan. Senior kami akan tiba di Hanguang Superstar. Pan Fengxiang menyanjung Xiao Yan sepanjang jalan. Dia tidak bisa melihat menembus Xiao Yan. Rasa hormat nenek moyang keluarga Jin membuat Pan Fengxiang panik. Xiao Yan masih menutup matanya rapat-rapat, tidak ada tanggapan hingga memasuki bintang raksasa yang mengandung cahaya. Banyak mata datang untuk menonton. Mungkin mereka tidak mengenali Xiao Yan namun dia mengenali nenek moyang abadi dari 3 keluarga besar Ungu Star. Bagaimanapun, dia adalah kaisar yang abadi dan berkuasa. Itu pastinya milik orang-orang kuat tingkat atas. Setiap orang yang mengenal ketiga leluhur dengan hormat mengacungkan tangan dan tangan di depannya. Hanya saja yang tidak mereka pahami adalah Xiao Yan di belakang ketiga leluhur tersebut. Nampaknya ketiga leluhur tersebut telah menjadi pelindung Dharma. Orang-orang pasti penasaran dengan identitas Xiao Yan, langsung pergi ke gua setan Hanguang. Xiao Yan berbicara. Pan Fengxiang mengangguk, ya senior. Pan Fengxiang mengendalikan kompas dan terbang di antara bintang-bintang terang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Badai terjadi, awan di langit seakan terbelah.
tapi saat mereka berlari kencang tiba-tiba serangan dahsyat melanda ini akan mengenai kompas secara langsung. Pan Fengxiang mengerutkan kening ambil tindakan secara tiba-tiba gelombang lengan bajunya dampak yang kuat hilang bertabrakan dengan cahaya dingin yang menderu. Ledakan. Kompas bergetar tiba-tiba setelah dipukul. Pan Fengxiang Wanan kami berkata Anda tidak diperbolehkan memasuki Hangwang Superstar lagi selama 100 tahun jika kamu berani datang ke sini. Kemudian dengusan dingin datang dari ujung jauh. Ni Zun. Pan Fengxiang menyebut sebuah nama sepertinya dia mengenali sumber suara itu. Wan An juga tampak marah. Hanya Jin Dongming yang terlihat membosankan tanpa rasa takut. Teman lama Jin Dongming, keduanya melanggar hukum terlebih dahulu. Anda seharusnya tidak bisa membantu mereka, bukan? Di antara awan saya melihat beberapa sosok perlahan keluar dari sana. Pria yang dipimpinnya mengenakan jubah ungu. Kemurahan hati yang luar biasa, matanya tertuju pada 4 orang di kompas. Yang pertama jatuh pada 3 leluhur Yumustar, lalu dia akhirnya menatap Xiao Yan yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Sedikit mengernyit pasalnya melihat wajah asing tersebut justru membuatnya merasa tidak tenang. Kenapa berhenti? Xiao Yan berkata dengan dingin, senior kami berdua memiliki beberapa masalah dengan keluarga Ni dari Hangwang Superstar. Dia menghentikan kami. Pan Feng menghadap Xiao Yan dan menangkupkan tinjunya. Dan pemandangan ini juga membuat mata Ni Zun membeku. Aku akan pergi ke Gua Setan Hangwang, saya tidak akan peduli tentang mereka setelah mereka tiba. Tapi sekarang jika kamu tidak mengizinkanku, aku akan membiarkanmu mati. Xiao Yan tidak pernah membuka matanya. Suaranya seperti guntur yang menggelegar. Ni Zun tiba-tiba terkejut. Tuan Ni Zun, Tuan Ni, gua ajaib Hangwang milik keluarga Ni mereka, dan mereka berdua tidak bisa masuk. Ni Zun sepertinya tidak takut pada Xiao Yan. Karena saya mendapat dukungan dari keluarga Ni di belakang saya, di raksasa bercahaya dia tidak perlu takut. Saat ini tiba-tiba sosok lain muncul di bayangan Xiao Yan. Kemunculannya yang tiba-tiba bahkan mengagetkan ketiga leluhur tersebut. Cimi, kuserahkan dia padamu, jika kamu ingin membunuh, jangan lupakan seluruh keluarga Ni. Xiao Yan berkata perlahan. Begitu pernyataan ini keluar, ekspresi ketiga leluhur termasuk Jin Dongming berubah. Cimi cemberut dengan marah. Namun tidak berani membantah. Dia tidak ingin dikurung di ruangan kecil yang gelap oleh Xiao Yan lagi. Perasaan seperti itu seperti Anda tidak bisa hidup tetapi tidak bisa mati. Sakit sampai mati. Cimi segera pindah. Mengunci semua orang di udara. Dia tidak mengatakan apapun. Bentuk tubuhnya seperti bola meriam, buru-buru keluar dengan keras langsung ke Ni Zun. Tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal, berani melawan keluarga Ni di Hangwang Superstar benar-benar mencari kematian. Ni Zun mendengus dingin. Segera hancurkan token giok di tangan Anda, segera keluar tanpa rasa takut ingin melawan Cimi secara langsung. Melihat ke arah Cimi, dia tidak bisa merasakan gelombang kekuatan abadi apapun. Tapi saat Cimi meninju, Ni Zun merasa sedikit menyesal. Tekanan yang menyesakkan membuat Ni Zun merasakan ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya yang bergegas keluar maju, berubah menjadi menembak ke belakang dan ngeri. Ni Zun tahu dia salah. Para senior, tolong jaga aku. Cimi menutup telinga. Perintah yang diberikan Xiao Yan padanya adalah memusnahkan klan. Permintaan belas kasihan apapun tidak sah darinya. Cimi lebih cepat dengan tangan dan kaki Anda buang dengan bersih, Xiao Yan berkata dengan dingin. Ketiga leluhur itu tercengang di tempatnya. Hingga terdengar suara tumpul dari udara. Sosok Ni Zun jatuh langsung ke tanah seolah tak terkendali. Ledakan hidup atau mati tidak pasti, apa yang masih kamu lakukan? Xiao Yan berkata perlahan, tidak keras. Ketiga leluhur itu semuanya terkejut. Pan Fengxiang tidak berani mengabaikannya sama sekali. Segera kendalikan kompas dan menuju ke gua ajaib yang berisi cahaya.
Xiao Yan sekarang menjadi musuh mereka sepenuhnya mempercayainya kecuali 3 keluarga besar keluarga kuat macam apa yang berani bertindak begitu mendominasi. Mereka benar-benar tidak dapat memikirkannya.